Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, adzkuru, ingatlah kamu sekalian, nikmati ya nikmatku. Jadi semua ini adalah nikmat dari aku, dari Allah. Allati, yang an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu kepada kalian. Semua ini nikmat dari Allah. Nikmat kita bisa bangun dari tidur, nikmat kita bisa ngaji, nikmat kita barusan sholat. Ini semua nikmat Allah. Ingat. Itu semua dari aku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa'afu, dan penuhilah bi'ahdi, dengan janjiku. Kalian telah berjanji kepadaku bahwa kalian aku berikan nikmat ini, aku tundukkan alam raya ini untuk kalian. Tapi catatannya, janjinya apa? Bahwa kalian akan ibadah kepadaku. Itu intinya. Kita telah berjanji di dalam alam arwah. Sebelum kita ditiupkan roh itu sudah berjanji. Bahkan ketika di dalam rahim seorang ibu itu sudah ada perjanjian. Ditanyakan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Apakah aku adalah Tuhanmu, Tuhan kalian? Calon manusia ini mengatakan, ya Allah, iya, Engkau adalah Tuhan kami. Ada perjanjian itu, ada persaksian, syahadat di alam arwah. Udah ada perjanjian. Di dunia itu ditagih. Kalian ini di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian hidup di dunia ini bukan main-main, bukan untuk makan-makan angin. Makan buah aja nggak boleh kalau bukan karena ibadah, apalagi makan angin. Maka ditagih oleh Allah janji Bani Israel. Wa aufu, dan sempurnakanlah, tunaikanlah bi'ahdi, dengan janjiku. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan memenuhi janjiku juga kepada kalian. Jadi Allah akan cukupkan janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janji. Tapi catatannya kita juga harus tepatkan janji kita. Ketika kita ibadah, Allah berikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita menjadi hamba Allah, Allah angkat derajat kita. Ketika kita taat ikut kepadanya, kita disediakan surga. Begitu Allah tepat janji. Hanya orang-orang bodoh saja. Al-ajiru man atba'an nafsu hawa. Orang bodoh itu, siapa orang bodoh? Orang yang hidupnya mengikuti keinginannya. Wa tamanna 'ala Allah. Tapi ketika butuh, ketika susah, minta kepada Allah. Itu orang bodoh. Ibarat orang yang tidak pernah kerja, minta gaji. Kira-kira bisa dikasih nggak gajinya tuh? Dia nggak pernah kerja, tapi ketika awal bulan, tanggal muda, minta gaji. Kira-kira dikasih boleh nih Pak Haji? Ya nggak dikasih. Orang yang dapat gaji, minta gaji, orang yang kerja. Orang yang puasa baru dapat hari raya. Itu sudah hukum sunatullah. Kalau bahasa mudanya hukum alam, begitu modelnya. Lah bagaimana bisa kalian mau ditolong kalau kalian tidak menolong agama Allah? Negeri ini sekarang lagi dihukum karena kenapa? Tidak mau menolong agama Allah. Hukum-hukum Allah ditabrak habis-habisan. LGBT dilegalkan. Bagaimana bisa? Bagaimana Allah menolong kita kalau kita tidak menolong agamanya? Kuncinya di situ. Agama ini tanpa kita akan tetap jaya. Tapi kita tanpa agama habis. Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah, jalannya tolong dulu agama Allah. Bukan Allah tidak bisa, bisa. Cuman kita kan butuh pertolongan lah. Jalannya mendapatkan pertolongan, kita menolong agama Allah. Itu rumusnya. Jadi kalau nggak pernah, bagaimana bisa? Ini ayatnya. Wa aufu bil ahdi. Maka tunaikanlah janji aku, perjanjianku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Kalau kalian tunaikan apa yang aku minta,
syariatku, kewajibanku kalian tunaikan, maka aku akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Itu kan rumusnya. Jadi kalau kita tidak pernah berbuat, jangan berharap gaji, jangan berharap kebaikan dari Allah. Begitu hadirin. Inilah Bani Israel yang mereka telah berjanji, ditolong berulang kali oleh Allah. Berapa banyak mereka dihinakan di mana-mana. Allah utus para nabi untuk menyelamatkan Bani Israel, di antaranya Nabi Musa. Tapi kemudian mereka membangkang, lupa diri. Mereka tidak tahu diri. Akhirnya Allah jadikan mereka negeri yang tidak punya tanah air, negeri yang terlunta-lunta, yaitu Bani Israel. Bangsa yang terlunta-lunta, bangsa yang diusir ke sana kemari. Mereka tidak punya tanah air. Wala takunu, dan janganlah kamu, wa iyaya, dan hanyalah kepadaku, farhabun, hendaklah kalian takut. Gitu. Ini jangan takut kepada yang lain. Takut lapar, takut miskin, takut kepada manusia. Buat apa? Tapi kita kan juga harus begitu. Boleh, tapi usulnya kepada Allah. Takut kepada orang tua, tunduk kepada orang tua, tapi karena Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita supaya taat kepada orang tua. Takut kepada guru, jangan kepada gurunya itu, tapi usulkan karena Allah menyuruh kita untuk taat kepada orang yang telah mengajarkan kita. Bahkan takut kepada pemerintah, bukan pemerintahnya. Ngapain takut sama pemerintah? Kita takut kepada pemerintah, ulil amri minkum, karena Allah yang nyuruh. Begitu. Kalau takutnya seperti begini, takutnya bagus. Tapi kalau takut cuma kepada pemerintah, takut kepada polisi, KPK saja, begitu KPK-nya tidur, dia korupsi. Tapi kalau takutnya disambungkan kepada Allah, saya takut kepada KPK, saya takut kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah, taat karena Allah, itu bagus. Nyambungnya kepada Allah. Begitu ceritanya hadirin. Jadi tidak boleh kita takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Insya Allah, sering disampaikan oleh guru mulia, orang yang takut insya Allah akan menjadi orang baik. Tapi orang yang lebih baik dari itu adalah orang yang takut kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada sekedar takut. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimakna orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal